Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat di Fakultas Tarbiyah IAIN Jember dan teman-teman yang berbahagia. Nama saya Cinta Cantika NIM 2021010300087, Prodi Manajemen Pendidikan Islam C3. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan masyarakat dalam pelayanan publik, tepatnya pada kinerja pelayanan publik. Langsung saja yang pertama, yakni indikator kualitas pelayanan. Mungkin ada yang tahu istilah pelayanan itu apa? Nah, pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang atau apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Lukman dalam Sinambela 2006 menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi interaksi langsung antara seseorang dengan orang lainnya dan menyediakan kepuasan pelanggan. Terdapat dua penjelasan mengenai pelayanan oleh Lovelock dan Wright 2005. Yang pertama, pelayanan adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya. Lalu yang kedua, pelayanan adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberi manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu sebagai hasil dan tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima pelayanan tersebut. Jadi, ada sedikit perbedaan pada pengertian keduanya ya. Yang pertama yaitu pelayanan adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, yang kedua, pelayanan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai hasilnya, untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama pelayanan tersebut. Nah, pada kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan pada pengendalian atas keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ciptono menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Berikut faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan. 5 faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan. Yang pertama adalah reliability, yang kedua responsiveness, yang ketiga assurance, yang keempat empathy, yang kelima tangible. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dalam arti luas, reliability ini berarti keandalan, bahwa perusahaan memberikan janji-janji tentang penyediaan, penyelesaian masalah, dan harga. Yang kedua, yakni responsiveness, yakni kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan tepat. Yang ketiga, yakni assurance, yakni pengetahuan, sopan, santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan atau kepercayaan lebih kepada pelanggan. Pada dimensi ini yang mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat kepercayaan cukup tinggi. Contohnya pihak asuransi, bank, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, yakni empati. Empati yakni rasa kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Inti dari dimensi empati ini adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu sangat spesial. Dan yang terakhir adalah tangible,
yakni berupa penampilan atau fasilitas fisik, peralatan, staf, dan bangunannya. Dimensi ini menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya seperti fasilitas kantor, kebersihan, dan kenyamanan. Meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama yakni mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. Yang kedua, mengelola bukti kualitas jasa. Yang ketiga, mendidik konsumen tentang pelayanan. Yang keempat, mengembangkan budaya kualitas. Yang kelima, menciptakan automating quality. Yang keenam, menindaklanjuti pelayanan jasa. Yang ketujuh, mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan jasa. Mengukur kinerja pelayanan. Yang pertama yaitu responsivitas. Responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, responsibility atau responsibilitas. Pada responsibility ini, pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implisit atau eksplisit. Yang ketiga yakni akuntabilitas, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Ketentuan layanan di FTIK atau Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Jember. Ada dua. Dalam kondisi pandemi saat ini, ketentuan layanan di FTIK IAIN Jember itu ada dua. Yang pertama, perkuliahan secara daring. Yang kedua, layanan administrasi akademik secara non-tatap muka. Masa pandemi saat ini, perkuliahan di IAIN Jember dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Ada dua jaringan di IAIN Jember. Yang pertama yakni Learning Management System atau yang biasa disebut dengan mahasiswa-mahasiswi dan dosen-dosen, yakni LMS. Dalam LMS IAIN Jember, kita dapat diskusi materi perkuliahan dan jadwal perkuliahan dan RPS. Yang kedua yakni Sister. Sister sendiri untuk pembayaran UKT dan kartu rencana studi dan lain-lain sebagainya. Dan yang B adalah layanan administrasi akademik secara non-tatap muka. Ini untuk pengajuan judul skripsi dan pengajuan pembimbing penyusunan skripsi dilakukan melalui aplikasi elektronik. Baik, kesimpulannya adalah istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelayanan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi, kualitas pelayanan atau pelayanan merujuk pada bagaimana kita memuaskan pelanggan, bagaimana kita melayani pelanggan dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku, karena saya sendiri juga merupakan proses pembelajaran. Mohon kritik dan sarannya, dan jika ada lebihnya atau manfaat untuk di-share kepada orang yang lainnya. Nun kolami wa ma yasturun, ungzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.